Yang paling gampang, yang paling sekarang mungkin kalau zaman dulu generasi Kurniawan masih panjang lah. Iya. Mereka masih bersinar di level liga, level timnas, walaupun belum dapat juara lah ya di level timnas. Tapi generasi yang terakhir nih Evan Dimas lah. Evan Dimas tuh nyaris habis generasinya. Iya. Tinggal Hansa Muyama, Dimas Derajat. Iya. Siapa lagi ya? Paling Ilhamuddin ya. Iya. Sementara Maldini Pali entah kemana, Raffi Murdianto entah kemana, Muklis Hadining entah kemana gitu loh. Ini kan sangat disayangkan, padahal saat itu di tangan Coach Indra Syafri kan ini generasi yang booming sekali itu. Iya, ya itu di mata Bang Jaki sebagai manajer tim usia muda, kenapa masalahnya? Tadi yang saya katakan, setelah mereka under 20 ya masuk ke dunia nyata persaingan sepak bola senior, ini tantangan bukan cuma mental ya, kesiapan fisik juga ya, kemudian banyak hal-hal non teknis yang mereka akan hadapi juga di sana. Beda dengan Coach Nova nih. Coach Nova persiapannya panjang tuh. Ya. Dari akhir 2023 sampai perjalanannya panjang. Nah, Coach Kurni kan agak pendek nih kan ya. Ya. Tapi kan dia udah setengah jadi juga bahannya nih. Karena ada di Garuda Yaksa tadi kan. Ada di tempat pembinaan tadi. Dan mungkin nanti bisa seleksinya dari EPA yang U18, U16 ini. Tambahan untuk menambal di tim, ketebalan tim. Ya kita berharap semoga konsisten timnas Indonesia bisa berlaga di World Cup U17 karena ini tiap tahun nih. Iya, tiap tahun Qatar, nih regulernya. Iya, ya. Dan itu sangat luar biasa sekali kalau melihat penyelenggaraannya karena dibuat seperti festival. Ya. Kalau dari materi pemain yang sudah dibina ya oleh Bang Zaki nih, ada nggak sih yang menurut Bang Zaki nih harusnya pemain ini bisa nih untuk abroad ke luar negeri nih dikasih kesempatan? Ada beberapa catatan pemain yang kemudian pada saat Piala Asia dan Piala Dunia kemarin juga menjadi perhatian dari talent scouting dari luar negeri ya. Jadi ya saya sebutkan ada 5-6 orang lah pemain-pemain itu yang kemudian dipantau secara seksama. Nah, sekarang bagian dari kita nih bagaimana anak-anak ini bisa menjadi pemain profesional. Kalau dari kelompok umur 17 ke 20-nya kompetisinya masih banyak. Dan masih terlindungi di EPA. Tapi selepas U20 mereka akan berhadapan dengan dunia nyata. Main sepak bola profesional. Ya, di mana klub juga pasti akan memilih terbaik dari yang terbaik seleksi lulusan U20 ini nih. Dan nggak mudah buat mereka. Karena begitu masuk ke klub profesional, ya, apalagi yang bermain di Liga 1, itu kan kompetisinya sangat luar biasa. Betul. Beruntung di Liga kita masih mengharuskan, mewajibkan U23 klub-klub kita ini mendaftarkan pemain under 23 ya minimal 5 orang. Dan wajib memainkan satu pemain under 23 minimal 45 menit. Nah, jadi tapi kan gapnya dari 20 ke 23 itu ada berapa generasi tuh. Nah, ini challenge-nya mereka. Jadi ini yang kita juga harapkan pembinaan termasuk di klub-klub ini berjalan dengan baik. Iya, kita sering punya tim muda bagus ya. Sejak zaman dulu kalau generasi saya tuh masih lihat Coach Kurniawan main tuh ya, Primavera. Tuh. Setelah Coach Kurniawan kan waktu itu banyak tuh Kurniawan, ada Bima Sakti, ada Kurnia Sandi, Primavera. Kemudian selepas itu ada Beretti dan 2013 ada generasinya Evan Dimas, Maldini Pali, Ilhamuddin tuh kan, Hansamu, berikutnya ada Egy, generasinya Witan, sekarang ada generasinya Evandra Florasta lah. Tapi keseringan saat mereka naik level nih ke level senior hilang Bang. Kenapa tuh Bang? Seperti yang paling gampang, yang paling sekarang mungkin kalau zaman dulu generasi Kurniawan masih panjang lah. Mereka masih bersinar di level liga, level timnas, walaupun belum dapat
juara lah ya di level timnas. Tapi generasi yang terakhir nih Evan Dimas lah. Evan Dimas tuh nyaris habis generasinya. Tinggal Hansa Muyama, Dimas Derajat, Iya. Siapa lagi ya? Paling Ilhamuddin ya. Iya. Sementara Maldini Pali entah kemana, Raffi Murdianto, entah kemana, Muklis Hadining entah kemana Iya. gitu loh. Ini kan sangat disayangkan, padahal saat itu di tangan Coach Indra Syafri kan ini generasi yang luar biasa. booming sekali itu. Iya, Ya itu di mata Bang Jaki sebagai manajer tim usia muda, kenapa masalahnya? Tadi yang saya katakan, setelah mereka under 20 ya masuk ke dunia nyata persaingan sepak bola senior, ini tantangan bukan cuma mental ya, kesiapan fisik juga ya, kemudian banyak hal-hal non teknis yang mereka akan hadapi juga di sana. Ya, seperti ya sudah barang tentu kalau udah 23, 24, 25 nikah. Ya kan? Dan banyak, mohon maaf, pemain-pemain kita yang sudah merasa mencapai goalsnya ketika udah dapat kontrak sekian dari klub besar gitu ya. Walaupun usianya masih 21, 22, terus kemudian udah bisa beli rumah, beli mobil, orang tuanya bisa diberangkatkan naik haji, atau sudah bisa belikan rumah orang tuanya. Di masa produktifnya mereka, justru di tahun-tahun prime-nya mereka udah masuk ke zona nyaman itu. Dan itu akan menjadi challenge yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dan di dunia sepak bola profesional, ya kita nggak bisa bilang ada salary cap, lo under 23 lo kasih gajinya nggak boleh besar-besar sekian gitu. Nggak ada juga, nggak bisa juga. Apalagi kalau klub-klub besar yang mau gitu kan, yang punya mau ya kelar semua udah. Nah, ini yang menjadi tantangan mereka. Jadi bukan cuma sekedar teknik fisik dan mental, tapi ada hal-hal non teknis yang kemudian membuat mereka menjadi nyaman. Fisik ya, mohon maaf, Evan Dimas begitu kena cedera berat langsung sudah berubah. Lutut ya. Lutut dan ankle yang kehajar yang terakhir sama Vietnam itu. Kemudian ada beberapa pemain juga yang kemudian tidak bisa memaintenance disiplinitas kondisi fisiknya, yang akhirnya tergerus dengan zaman sendiri tadi. Ditambah lagi rombongan di bawahnya mulai bersinar. Mulai nyundul-nyundul. Tabrakan lagi. Itulah yang kemudian kita menjadi perhatian kita juga, klub-klub profesional Indonesia pada saat ini terhadap pembangunan program dari usia dini ke profesional kita. Tapi menarik ya, tadi diomongin soal menikah, jadinya zona nyaman. Bukankah harusnya kalau udah menikah jadi merasa punya tanggung jawab kan? Ada yang begitu, kan? tambah. Ini tapi ada juga yang ya sudah. Ini yang kita buka secara jelas kepada mereka di usia U17 ini. Salah satu pembinaannya itu tadi melalui mental ya. Dan Coach Nova itu selalu bertanya, apa kalian sudah puas begini? Kalau belum puas, kita masih punya tantangan nih di U20 nih. Wah, itu biasanya tuh dari U17 ke U20 itu stok kita banyak luar biasa gitu ya. Tapi setelah itu, nah inilah yang menjadi challenge bagi para pemain secara individu. Apakah karena harusnya ada kompetisi yang menjembatani antara U20 ke U23 ini? Kalau dibilang kompetisi U23, ini kalau udah di atas U20 udah tanggung. Udah dianggap semua pemain profesional. Dulu ada U21 ya? Iya, dulu ada U21. Tapi sekarang kita anggap ini sudah 18, mereka sudah pemain dewasa. Ya. Dan kalau kita lihat juga di sepak bola internasional, 20 tahun itu udah mulai. Kalau nggak bagus-bagus amat ya lewat. Iya kan? Nah, kita bicara Lamine Yamal. 18 tahun hat-trick ya? Di Copa sekarang Argentina ya kan. Terus ada Pau Esposito di Inter Milan. Ini kan semua yang program-program pembinaan. Jadi bukan apa-apa, challenge-nya lebih kepada individual nantinya. Kalau untuk ketersediaan kompetisi bagaimana? Liga 1 kita sangat ketat sekali. Dengan berapa? 11 pemain asing, 9 di bench, 7 main. Oh, itu
persaingan luar biasa tuh. Tapi jangan salah, dari 18 klub di Liga 1, stok under 23 kita juga banyak. Karena tadi mewajibkan 45 menit ini mereka bermain. Iya, kan efeknya walaupun memang stok setiap klub kan 5 nih ya, U23 ini. Tapi kan mereka nggak dapat menit bermain di kompetisi nih, Bang. Ya, memang kita pelatih-pelatih di tim Liga 1 ini juga kan semua jadi hasil. Jadi hasil. Iya, nggak peduli. Tapi dengan mewajibkannya ada under 23 satu pemain selama 45 menit, ini memaksa klub untuk memainkan pemain-pemain under 23. Tapi alhamdulillah kalau Persita banyak stoknya dan kita bergantian tahun ini ya, ada Hoki, ada Julvan, ada Adriano ya. Tahun lalu kita punya Ali Tanamal, ada Yardan, cuma sayangnya Yardan cedera gitu. Kita punya stok yang memang dari EPA itu sudah kita persiapkan, dan setiap tahun itu selalu ada 3 sampai 5 pemain EPA U20 yang kita ajak yoyo di timnas senior. Nah, ini menarik nih. Udah mulai masuk ke Persita Persita. Tangerang. Ini ada nggak secara khusus nih strategi dari Persita Tangerang untuk membina pemain muda nih? Alhamdulillah kami ini memang punya cita-cita ya. Visinya Persita itu menjadi klub seperti Ajax, seperti Dortmund, seperti Salzburg, yang memproduksi pemain. Ya. Saya nggak bicara Arsenal karena Arsenal sekarang udah mulai juga nih belanja pemain mahal nih. Kalau dulu Arsenal ya. Mainnya juga hakambol sekarang. Tapi ya ini visi kita. Menciptakan pemain-pemain dari produk lokal ya, yang kemudian bisa kita orbitkan. Dan alhamdulillah 3-4 tahun terakhir ini memang di EPA-nya Persita ini juga perkembangannya sangat luar biasa. Bahkan EPA 20 kan kemarin kita juara, dan mungkin tahun ini kita bisa, saya bilang paling tidak kita masuk final lagi tahun ini. Kalau ngelihat dari kualifikasi di grupnya sih sangat kuat sekali gitu ya. Kita bersaingnya ketat dengan Persija U20. Nah, dari Persita sendiri di tim senior, saya setiap memilih pelatih itu kita memang mewajibkan pelatih untuk mengikut sertakan